Jeng jeng. Sareng ka Bapak Ibu dulu di urang hormati. Oge rerencangan anu urang hormati. Perkenalkan, Abdi Elia Hanatarigan, salaku moderator di project ieu. Urang kelompok hiji bakal ngajelaskeun ngenaan hasil project urang nyaeta motion sensor light. Dinten ieu abdi sareng rerencangan aya Naura Alifasina, Afifah Azhari, Karisa Irene Deborah, dan Natalia Ismail. Alim Jaya, Fajo Pratama. saya kurang mimitian ku kasang tukang bakal dijelaskan ku Afifah sareng Naura. dina zaman modern ieu teknologi parantos janten dina bagian penting dina kehidupan sapopoe. Mengaruhan segala rupa aspek cara orang damel, interaksi sareng istirahat. Salah sahiji inovasi anu bekina diperhatian nyaeta menggunakan lampu sensor. Lampu sensor nyaeta sistem pencahayaan anu dilengkapkeun ku sensor pikeun ngedeteksi ayana hiji objek. Nah, pamakaian dina lampu sensor ieu merupakan salah sahiji contoh nyata dina teknologi anu bisa dijadikan solusi dina menyelesaikan tantangan sapopoena. Nah, lewatan proyek P5 ieu siswa-siswi biasa dididik ngeunaan manfaat teknologi dina ngarojoh kahirupan nu hade tur tanggung jawabna. Atau dalam bahasa Indonesia, jadi di dalam era modern seperti saat ini, itu pasti kita tidak luput dari yang namanya teknologi. Bahkan teknologi itu banyak sekali mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak misalnya saat kita sedang bekerja ataupun kita melakukan berbagai macam interaksi, bahkan saat kita istirahat sekalipun itu kita masih melibatkan yang namanya teknologi. Nah, teknologi. Nah, salah satu bentuk dari inovasi teknologi yang ada pada zaman modern ini itu merupakan lampu sensor, yang dimana lampu sensor itu sendiri merupakan sistem pencahayaan yang menggunakan sensor yang melibatkan sensor yang mendeteksi berbagai macam pergerakan maupun keberadaan dari suatu objek. Lalu sensor-sensor modern yang terjangkau ini sensor-sensor modern yang terjangkau ini memungkinkan lampu sensor untuk menyala secara otomatis pada saat adanya kehadiran suatu objek yang bergerak pada jangkauan sensor. Penggunaan lampu sensor merupakan contoh nyata dari bagaimana teknologi dapat berkontribusi pada solusi praktis untuk tantangan sehari-hari. Nah, melalui proyek P5 ini, siswa dididik tentang bagaimana cara teknologi dapat mendukung kehidupan sehari-hari yang lebih baik dan bertanggung jawab. Dilanjutkan ku alat sareng bahan nu bakal dijelaskan ke Fajar. Oke, di sini kita masuk ke alat KIG adaptor handphone 5 volt. Yang kedua, relay 5 volt 5 kaki. Yang ketiga, modul peer sensor. Yang keempat, komponen resistor DC547. Yang kelima, komponen resistor 1K OHM. Yang keenam, solder. Yang bawahnya itu kan bahan. Yang KIG yang lampu, yang kedua cair. Selanjutnya, sesi paling hese nyaeta sesi pembuatan proses motion sensor. Nu bakal dijelaskan ku rerencangan. Nah, selanjutnya cara pembuatan. Kumaha sih proyek kita dibuat? Kumaha tah? Tangan
tangan dong, tepuk tangan. Nu kahiji solderkeun suku kolektorna dina transistor karena suku koil sabelah kenca. Teras sambungkeun resistor karena suku base dengan transistor. Nah, jadi kita masuk ke langkah pertama, yaitu solderkan kaki kolektor ke kaki koil sebelah kiri, lalu hubungkan resistor ke kaki base transistor. Nah, salajengna langkah kedua nyata sambungkan sensor peer karena relay menggunakan kabel connect tina sensor peer karena input relay. Langkah kedua hubungkan sensor peer ke relay menggunakan kabel kuning di relay untuk diinput kembali ke relaynya. Kemudian kita sambungkan kabel konek kana pin data tina sensor peer kanggo solder. Lajeng sambungkan kabel hidup kana pin ground tina sensor. Selanjutnya langkah yang ketiga, yaitu sambungkan kabel berwarna kuning ke pin data dari sensor peer dengan menggunakan solder. Lalu sambungkan kabel jumper hitam ke pin ground dari sensor. Selanjutnya langkah keempat, sambungkan kabel karena suku koil sebelah katuku. Teras sambungkan kabel connect ke suku resistor. Solderkan kabel hidung karena suku emitter transistor. Selanjutnya itu hubungkan kabel kuning ke kaki koil sebelah kanan, kemudian solder kaki resistor sebelah kiri. Kemudian solder kaki resistor ke kabel kuning, solder kabel hitam ke kaki emitter dari transistor. Yang kelima, bongkar jaringan HP. Simbol posisikan bagian pindang di luar. Terus identifikasi relay sekian nyaeta 5 volt jeung no katugu nyaeta ground. Sambungkan relay 5 volt jeung katugu. Selanjutnya langkah yang kelima, yaitu bongkar charger ponsel yang tidak terpakai, lalu tempatkan bagian hitamnya di atas, lalu identifikasilah relaynya. Relay yang 5 volt berada di sebelah kiri, yang di sebelah kanan adalah groundnya. Lalu hubungkan relay 5 volt dengan ground dan kabel berwarna merah. Selanjutnya mereka sambungkan kabel berem karena kabel connect serta kabel hidung disolderkan ke kabel bodas. Selanjutnya siapkan kabel colokan serta solderkan suku power supply-na. Gawakan kabel pikan nyambungkan salah sahiji kabel listrik karena suku COM tina relay make solderna. Nah, kita masuk ke langkah yang keenam, yaitu kita sambungkan si kabel warna merah ini ke kabel warna kuning dan kita solderkan kabel warna hitam ke kabel warna putih. Nah, di sini juga kita gunakan kabel colokan bekas. Nah, kabel colokan bekas ini kita solderkan ke kaki mesin power supply. Nah, lalu kita gunakan si kabel ini untuk menghubungkan salah satu kabel listrik ke kaki COM ini dari relay menggunakan solder. Nah, selanjutnya langkah anu terakhir yaitu langkah anu ke-7. Siapkan piting lampu. Terus solderkan kabel listrik. Nu CD nu paratos di solder satu acana. Nah, selanjutnya sambungkan kabel listrik di piting lampu nu tadi ke pin NO atau pin
pin normally open, pikeun nyalakeun lampuna. Nah, saenggeus nyelesaikeun langkah nu terakhir ieu, urang kudu merhatikeun atau mastikeun teu aya kabel anu longgar. Atau dalam bahasa Indonesia, siapkan titik lampu lalu solder ke kabel listrik lainnya yang sudah disolder sebelumnya dan sambungkan kabel titik lampu ke relay pin ke pin NO atau normally open dari relay untuk menyalakan lampu. Pastikan semua kabel terhubung secara kuat dan tidak ada kabel yang terhubung secara longgar. Ayeuna urang bakal nampilkeun video vlog urang. Wilujeng nuhun. Nah, hayu urang tingali hasil tina project urang. Samemena urang miharep tiasa nyuhunkeun hapunten sababnya kerusakan dina hasil project urang. Tapi dina video tadi anjeunna parantos ningali yen urang parantos hasil nyieun eta ngan kelompok kami kirang untung sarta kerusakan dina project urang. Sekarang nggak lucu sih katanya. Sensornya udah. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ini adalah hasil proyek kami, tapi sayangnya kami minta maaf sebelumnya karena terjadi kerusakan pada sensor light kami beberapa hari sebelum presentasi ini. Jadi waktu kami ingin membenarkan hal tersebut, ternyata sensornya masih tidak bisa berfungsi dikarenakan mungkin karena meledak dan terbakar hangus. Jadi mungkin. Tapi kalian sudah melihat bahwa di awal sudah berhasil bahwa sensor kami sudah berhasil. Cuman kekurangan monitor kami bahwasanya lampu kami terjadi kegagalan di hari ini. Yang mohon dimaafkan. Saat itu presentasi di urang, ayeuna buka sesi tanya jawab, mangga. Tepangkeun abdi ti kelompok tilu ti kelompok sabun dispenser otomatis rek nanya kunaon lampuna rusak mun dibere waktu leuwih apakah daek kelompok rerencangan rek ngabenerkeun mun dibere waktu leuwih Bahasa Indonesia. di bahasa Indonesiain, kalau misalkan teman-teman dikasih waktu lebih, apakah teman-teman akan memperbaiki kesalahan teman-teman atau tidak? Nah, terus abis itu setelah eta mun rarencangan arek ngabenerkeun naon anu rek dibenerkeun dalam bahasa Indonesia. Jika teman-teman tadi ingin memperbaiki, apa yang akan teman-teman perbaiki dalam kesalahan yang tadi telah diperbuat? Tipangkeun nama abdi Malegena Putri ti kelompok 2. Jadi abdi mau nanya, sabaraha lami waktos anu dibutuhkeun pikeun ngajantenkeun sensor cahaya sareng kasusah naon anu dialaman nalika ngadamel alat. Bahasa Indonesianya, berapa lama dalam pembuatan lampu sensornya dan kesulitan apa yang dialami selama pembuatan alat. Tepangkeun nami abdi Rifa Fairuz ti kelompok STM. Urang izin bade nanyakeun nganggunakeun bahasa Indonesia. Jadi pertanyaannya, kami ingin tahu alasan kenapa kalian memilih untuk membuat alat sensor lampu
Dan apa sih keuntungannya lampu sensor ini dibanding lampu-lampu lainnya? Ibu Desli, maaf izin menjawab menggunakan bahasa Indonesia. Jadi pertanyaan dari Desli itu sebenarnya kalau kita bisa dikasih waktu tambahan, kita bakal benerin sensornya. Nah, kenapa sensornya ini nggak bisa? Karena si sensor itu kemarin tuh sebenarnya bisa kan? Ya kemarin tuh sebenarnya sensornya bisa, terus karena sensornya bentuknya kotak gini kan, kayak gini, terus kita mau masang kabelnya itu di sela-sela 3 kayak gini, nih ya kan nih. Terus ternyata tembaganya itu jatuh ke bagian dari si modul sensor ini. Jadi istilah katanya acur, bonyok gitu kan sensornya. Nah, ya jadi nggak berfungsi, jadinya dia cuma hidup aja. Nah, akhirnya kita pakai sensornya yang di awal kan ada 2 sensor. Nah, sensor yang kedua ini kita coba, itu juga nggak berfungsi sensornya, nggak tahu kenapa. Nah, jadi kita buat yang awal lagi gitu loh, pakai yang awal gitu. Ya, sudah menjawab. Sudah atau Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok Marlegina, untuk berapa kelompok 2, jadi untuk berapa lamanya kita membuat sekitar 3 minggu sampai 1 bulan ya. Tapi yang emang setiap Rabu gitu, jadi nggak kayak Nggak setiap hari tapi seminggu Iya. sekali gitu pas hari project ya. Terus pertanyaan lainnya itu kesulitannya ya selama membuat alat ini, sebenarnya udah dijelasin tadi yang karena sensornya itu Kecil-kecil, kecil-kecil, jadi agak susah disasarnya. Nah itu juga ngaruh, makanya sensornya Terutama nih pas nyipak, pas nyambungin kabel ke yang buat kepala casan itu wah susah banget itu jatuhnya. Susah sekali teman-teman, sangat susah. yang mana yang susah itu? Nah Jadi ini kita kendala banget di sini. Ini kerjanya biasanya sampai seminggu lebih. Karena dia sama-sama tembaga Ya. tembaga kan licinnya sensei, dan ini juga udah dia bersihin, jadi nanti setiap ditempel kering satu, tempelin yang satu, kering, terus basah lagi, terus jatuh, terus jadi kayak dia nempelinnya itu nggak mau nempel saking licinnya lingkungan si chargernya. Nah, jadi biar cepet nempel itu dihalusin ininya, yang 2 ininya. Jadi biar si kabelnya bisa nempel sama tembaganya ini ke sini. Dihalusin dulu sebelumnya. Berarti kan masalahnya tadi sensor yang tidak bisa berfungsi itu karena memang ada Iya. memang kesalahan ketika membawa mungkin ya dari rumah ini dari rumah ke sini ternyata keadaannya jadi tidak baik-baik saja. Apabila sensor itu kalian ganti, akan ada kemungkinan bisa berfungsi seperti sebelumnya. Itu sudah pasti sih sensei, karena di sini tuh sensor itu adalah main utama dari proyek kita. Tanpa sensor dia bakal cuma jadi lampu biasa. Nah, Ya, nyala jadi finally kan dia menyala. tapi seperti lampu yang pada umumnya ya colokin dia langsung nyala. Tapi kan harusnya colokin dia tidak akan menyala ya, kecuali memang ada yang bergerak di sekitarnya. Karena sensornya sensor Sensor. Kalau misalnya tapi bisa diganti, Bisa sih. bisa. Sulit atau tidak diganti? sulit, pasti sulit. Tapi semua pasti bakal ada jalan sukses. Karena kita berusaha. Oke. Dan lagi yang ingin Ini tadi pertanyaan ini ya beberapa pertanyaan. 2. Pertanyaan dari kelompok STEM. Sudah cukup. Ini cepat. Udah cukup. Jadi nggak usah. Berarti aku tuh nanti nanya yang
Jadi udah pertanyaan berarti. 2 sama Sensei 3. Oke. Hatur nuhun, iya, sadayana hasil dari presentasi urang. Bila ada kesalahan dina kecap, pelafalan atau gerakan, mahapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.